pertempuran di luar menara pembantaian semakin intens. Ada banyak korban di kedua sisi. Dalam waktu singkat lebih dari 5.000 orang terbunuh dan terluka di pihak kuil pemburu dewa. Sedangkan untuk pasukan Taisu juga tidak lebih baik. Jelas kekuatan tempur kuil pemburu dewa tidak bisa diremehkan. Dalam hal ini tidak ada yang akan mempertahankan kemampuannya. Mereka semua mengerti bahwa perang ini menyangkut hidup atau mati. Dan cara yang digunakan semuanya adalah teknik pembunuhan. Selama pertempuran ini avatar Zuji terlihat suram. Ini karena sang ratu tidak pernah muncul lagi. Jumlah korban pada kuil pemburu dewa bukanlah yang ingin dilihat Zuji. Jika dia terus melawan Taisu seperti ini, pada akhirnya kedua belah pihak akan kehilangan banyak kekuatan tempur. Pada saat itu mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi sang ratu. Zuji mengepalkan tinjunya sedikit. Dia memiliki niat untuk mundur dan dia tidak ingin terus bertarung melawan Taisu. Saat ini Zuji tidak memikirkan lagi apa yang direncanakan Taisu di alam Suanyin. Yang dia inginkan adalah menjamin kelangsungan hidup semua orang di kuil pemburu dewa. Namun selama perang dimulai tidak ada yang bisa mundur sepenuhnya. Apalagi Taisu saat ini tidak pernah melepaskan mereka mundur. Buat pertahanan dan mundur, teriak Zuji. Zuji merasa bahwa jika pertempuran ini terus berlanjut, jika Taisu mendapat dukungan lagi maka kemungkinan besar kuil pemburu dewa akan musnah. Ratusan ribu pasukan ini adalah fondasi kuil pemburu dewa. Formasi awan mata langit bukanlah sesuatu yang dapat digunakan Zuji sendirian. Itu membutuhkan semua kekuatan dari keabadian kaisar di kuil pemburu dewa untuk mengoperasikannya. Jika pasukan kuil pemburu dewa musnah, maka formasi awan mata langit juga tidak berlaku lagi. Namun tepat ketika Zuji mengirimkan suara ke setiap tentara kuil pemburu dewa untuk mundur, sosok sang ratu tiba-tiba muncul tepat di samping Zuji. "Di mana kamu akan mundur?" ucap sang ratu. Zuji tercengang. Dia bahkan tidak menyadari kemunculan sang ratu. Hati Zuji menegang dan pupil matanya menyusut. "Kamu tidak bisa mundur. Ini adalah tempat terbaik untuk menyingkirkan Taisu. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, maka setelah aku menghilang dari dunia ini, kuil pemburu dewamu akan dilenyapkan. Apakah kamu masih tidak mau menggunakan kekuatan sebenarnya dari formasimu? Formasi ini dibuat oleh seorang teman lama. Caramu menggunakannya sedikit salah," ucap sang ratu lagi. Zuji yang sudah terkejut menjadi semakin terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia mengira sang ratu tidak akan muncul lagi. Tetapi setelah kemunculannya yang tiba-tiba ini membuat Zuji langsung terdiam. Sang ratu berdiri di sampingnya. Ini adalah pertama kalinya Zuji melihat sang ratu yang sebenarnya. Sebelumnya dia hanya mendengarnya dari rumor. Setelah melihat sosok asli sang ratu, dia tidak bisa untuk tidak menegang. Saat ini jarak sang ratu kurang dari setengah lengan di sampingnya. Zuji bahkan bisa mencium aroma samar yang terpancar dari tubuh sang ratu. Ditambah dengan wajah yang begitu halus itu, Zuji merasa seluruh jiwanya terpana. Sang ratu tidak terlihat seperti kecantikan genit. Fitur wajahnya yang indah memberikan sentuhan sihir di hati seorang pria. Ketika dia tersenyum, kedua lesung pipit itu terlihat sedikit lucu. Seolah-olah semua hal baik di dunia ini diambil olehnya. Zuji menatap mata indah sang ratu yang terbuka dan tertutup. Seolah-olah ada bintang yang bersinar di matanya. Namun untuk sang ratu dia tidak pernah menolehnya dari awal hingga akhir. Sebaliknya dia melihat awan mata langit yang terkondensasi di udara. Setelah beberapa saat dia perlahan mengangkat lengannya yang ramping dan tiba-tiba membuka kelima jarinya. Zuji bahkan tidak tahu gerakan ini. Tetapi pada saat berikutnya, formasi awan mata langit mulai beroperasi tanpa kendalinya. Adegan ini segera menyebabkan ekspresi Zuji berubah secara dramatis. Meskipun Zuji dapat menggunakan kekuatan formasi, tetapi kekuatannya terbatas oleh kekuatan yang diberikan semua orang. Namun untuk sang ratu dia bahkan bisa secara langsung mengendalikan formasi awan mata langit sendirian. Jari-jarinya yang sehalus giok tampak menari, dan cahaya keemasannya menyilaukan meledak dari seluruh formasi. Energi yang kuat dari area sekitarnya berkumpul lalu mengembun ke arah formasi. Rune misterius menguraikan mata cahaya. Kemudian semua energi kekerasan berkumpul di mata cahaya.
Pada saat berikutnya seberkas cahaya melonjak tanpa peringatan ketika menusuk ke arah monster void Taisu. Sinar cahaya merobek kehampaan, mengandung kekuatan penghancur yang bahkan lebih kuat daripada saat kuil pemburu dewa melemparkannya. Pria Taisu yang bernama Xing Hui berdiri di atas monster void. Dia memandangi sinar cahaya kemasan yang menderu. Tanpa ragu lagi dia menginjak monster void untuk membentuk lapisan perlindungan merah. Sinar emas menghantam penutup lindungnya dengan keras, dan energi kekerasan itu segera meledak. Perlindungan merah monster void juga bergetar hebat pada saat kontak, tetapi tidak runtuh untuk sementara waktu. Pada saat ini monster void membuka mulutnya yang besar. Energi agung menyembur keluar dari mulutnya. Namun energi ini tidak melawan pancaran cahaya, tetapi membentuk lapisan perlindungan dan terus memperkuatnya. Jelas pihak Taisu berniat menggunakan ini untuk memblokir kekuatan destruktif dari sinar emas. Kekuatan sinar itu mencengangkan, tetapi perlindungan monster void juga mencengangkan. Bukan karena ia benar-benar memiliki pertahanan yang begitu kuat, tetapi karena didukung oleh energi agung yang cukup untuk memungkinkan menahannya. Perlindungan Taisu dibombardir. Untuk sinar kemasan yang meraung dari awan mata langit tidak berhenti untuk waktu yang lama. Itu terus membombardirnya seolah tidak akan pernah berakhir. Seluruh suara bergema melalui kehampaan, dan sekitar sentuhan kedua energi kehampaan itu bergetar liar seolah-olah akan runtuh. Apakah kamu sudah menyadarinya? Orang-orang yang kamu hadapi saat ini bukanlah kekuatan penuh dari dunia Taisu. Sekarang menurutmu apakah kuil pemburu dewamu benar-benar dapat bersaing dengan mereka? Ucap sang ratu perlahan berbicara. Avatar Zuchi berdiri tegak, postur tubuhnya bahkan sedikit kaku. Jelas dia terkejut dengan momen ini. Salah satunya adalah sang ratu telah sepenuhnya mengendalikan formasi tanpa izinnya. Dan yang lainnya adalah kekuatan Taisu memang jauh di luar imajinasinya. Aku tahu kekhawatiranmu. Kamu takut bahwa aku akan menyerang kuil pemburu dewamu. Tetapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika aku benar-benar ingin menghancurkan kuil pemburu dewamu, aku bisa melakukannya bahkan tanpa banyak usaha. Apakah kamu percaya itu? Ucap sang ratu. Zuchi terdiam. Keagungan yang terpancar dari tubuh sang ratu membuatnya tidak berani berkata-kata. Meskipun dia telah memimpin kuil pemburu dewa selama ribuan tahun, tetapi pada saat ini ketika dia berdiri di samping sang ratu, dia tidak berbeda seperti antek kecil. Kalau begitu bisakah kita menghancurkan Taisu bersama-sama? Ucap Zuchi. Aku tidak tahu. Ucap sang ratu menjawab terus terang. Apa tujuan Taisu datang ke alam Xuanyin? Tanya Zuchi. Apakah kamu peduli dengan masalah ini? Ucap sang ratu. Aku hanya ingin tahu. Ucap Zuchi. Sulit untuk dijelaskan. Mari kita buat cerita panjang menjadi pendek. Dunia sensi ingin menghancurkan alam Xuanyin dan menduduki dunia sensi. Kamu terlalu fokus untuk mendominasi semua kekuatan di alam Xuanyin. Tetapi kamu mengabaikan keberadaan dunia luar seperti Taisu. Kamu bahkan tidak tahu bahwa dunia kamu tinggal sedang menghadapi krisis kepunahan. Ucap sang ratu. Menghancurkan alam Xuanyin dan menduduki sensi? Ucap terkejut Zuchi. Sementara Zuchi terkejut, terdengar suara ledakan dahsyat dari ujung. Suaranya keras, dan cahaya keemasan yang keluar dari formasi awan mata langit tidak pernah berhenti dari awal hingga akhir. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan monster void Taisu, pada akhirnya dia mencapai batasnya. Tutup lindungnya pecah dan terbuka. Sinar keemasan dengan kejam membombardir tubuh besarnya. Segera terdengar teriakan melengking. Namun tubuh Taisu terlalu besar. Ini adalah keuntungannya, tetapi juga akan menjadi kerugiannya. Misalnya saat ini di hadapan kekuatan absolut, jika dia tidak tahan dia tidak bisa melarikan diri. Sinar emas menghancurkan tubuh fisiknya dan langsung mengenai bagian dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat terlihat bahwa seluruh tubuh besar monster void tertutup rapat dengan pola kura-kura halus. Dan kemudian cahaya keemasan itu meledak. Monster void Taisu akan meledak, ucap orang-orang Taisu yang berpartisipasi dalam pertempuran. Segera semua pejuang Taisu berhenti bertarung dan mereka semua menjauh dari tempat monster void secepat mungkin. Jelas mereka menyadari betapa dahsyatnya dampak dari ledakan monster void Taisu.
Pada saat ini sang ratu mengangkat tangannya dengan ringan, lalu berputar membentuk lingkaran. Seluruh formasi awan mata langit berubah seiring dengan gerakan sang ratu. Zuji juga segera memahami situasinya. Dia segera memberi perintah. "Semua orang mundur!" teriak Zuji. Suara itu menyebar dan puluhan ribu orang di kuil pemburu dewa semuanya mundur serempak. Mereka bergegas ke belakang di bawah formasi awan mata langit dengan kecepatan tercepat. Zuji mengangkat tangannya berniat mengontrol formasi awan mata langit untuk melindungi semua orang. Tetapi ketika dia baru saja mengangkat tangannya, cahaya kemasan dari awan mata langit sudah menutupi semua orang di kuil pemburu dewa. Zuji membeku di tempat. Jelas bahwa sang ratulah yang bertindak. Dengan wajah kusam Zuji berpikir siapa penguasa kuil pemburu dewa yang sebenarnya. Di sisi lain tubuh Monster Void mengandung energi agung yang tak tertandingi, yang bahkan dapat terus memasok sumber energi kepada banyak orang-orang Taisu dalam pertempuran. Oleh karena itu begitu dia meledak, maka kekuatannya akan terbukti dengan sendirinya. Ledakan Monster Void ini tidak dapat lagi dihentikan. Cahaya kemasan berkedip di sekujur tubuhnya. Energi yang mengalir deras ke dalam tubuhnya menghancurkan tubuh fisiknya dengan panik. Seluruh tubuh besar itu berangsur-angsur membengkak dan akan meledak kapan saja. Adapun kelompok Xinghui yang berdiri di udara, mereka semua menghilang. Saat berikutnya mereka sudah berdiri di atas Monster Void Taisu lainnya. Detik berikutnya seluruh ruang tiba-tiba berhenti dan napas semua orang terasa berat. Tubuh besar Monster Void yang berubah menjadi warna kemasan akhirnya meledak. Kekuatan destruktif yang menyembur keluar begitu menakutkan sehingga tak terbayangkan. Zuji mengepalkan tinjunya. Baru kali ini dia terlihat sangat gugup. Adapun sang ratu wajahnya masih datar dan acuh tak acuh. Kepala Monster Void meledak dengan keras. Dan tiba-tiba itu berubah menjadi matahari kemasan. Gelombang kejut yang dipenuhi dengan kekuatan dahsyat melesat dari rantai pertama. Seluruh kekosongan tampaknya dibalikan oleh energi yang menakutkan ini. Dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya dihancurkan olehnya. Meski jauh dari menara pembantaian, ledakan seperti itu bahkan bisa membuat hutan belantara abadi bergetar hebat. Xiaoyan yang sedang duduk bersila juga terbangun oleh getaran yang tiba-tiba ini. Xiaoyan membuka matanya. Dia tahu bahwa pertempuran yang sangat sengit telah meletus. Dan ketika dia melihat ke samping dia terkejut lagi. Ada kelinci Bingyun dengan bentuk manusia. Dan wajah kelinci itu ada di depannya. Dia berjarak kurang dari 2 jari dari wajah Xiaoyan. "Apa yang kamu lakukan?" ucap Xiaoyan mundur ke belakang. "Apakah kamu belum selesai? Berapa lama kamu harus berlatih?" ucap kelinci Bingyun, suaranya terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan merasa telinganya sakit. Jadi dia mengabaikan Bingyun dan terus menutup matanya. Namun dia tiba-tiba merasa telinganya ditarik keras hingga terluka. Kemudian raungannya lebih keras meneriaki telinganya. "Apakah kamu tuli?" teriak kelinci Bingyun. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, menatap kelinci Bingyun dengan marah. Dia berpikir kelinci macam apa ini yang bahkan lebih buruk daripada seekor anjing. Sikap kelinci Bingyun sama sekali berbeda ketika tidak berada dalam pelukan sang ratu. Lain kali Xiaoyan pasti akan memberitahu sang ratu bahwa kemanapun dia pergi jangan tinggalkan kelinci busuk ini. Dan yang terbaik adalah memintanya untuk membawanya setiap saat. "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jangan berteriak di sini. Lebih baik diam," ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Tanpa diduga kelinci Bingyun malah melompat-lompat. Itu menjengkelkan dan membuat seseorang semakin marah. "Mudah untukmu mengatakannya. Sang ratu memintaku untuk menjagamu. Jika kamu dalam bahaya, akulah yang akan dipukuli, bukan kamu," ucap kelinci Bingyun. Xiaoyan mengabaikannya dan terus menutup matanya. "Kamu masih ingin berlatih? Apakah kamu benar-benar tidak bosan?" ucap kelinci Bingyun menatap Xiaoyan yang menutup matanya lagi dan meraung marah lagi. "Ayo bangun, pertarungan luar biasa sedang terjadi di luar menara pembantaian. Ayo pergi untuk melihatnya. Pertarungan semacam ini jarang terjadi dalam 10.000 tahun. Tidakkah kamu penasaran?" ucap kelinci Bingyun berkata dengan lembut untuk merayu Xiaoyan. "Ayo pergi,"
Aku bisa menjamin bahwa itu pasti sangat mengasyikkan. Aku janji. Apakah kamu mendengarnya? Wei, apakah kamu tuli? Teriakan rusak kelinci Bingyun terus terdengar. Xiaoyan terus menutup matanya. Dia hanya merasakan lalat yang tak terhitung jumlahnya di samping telinganya. Tetapi setelah memendamkan diri dalam kultivasi, secara alami suara di luar dapat diblokir. Saat ini Xiaoyan harus menghargai waktu pelatihan. Melihat ini kelinci Bingyun siap menyerang. Tetapi pada saat ini paksaan Jiuying menyebar. Kesenjangan antara garis keturunan dan level binatang secara langsung membuat kelinci Bingyun mundur. Dengan tatapan ketakutan di matanya, dia segera berubah menjadi kelinci gemuk dengan patuh berbaring di samping Xiaoyan. Itu jauh terlihat lucu dari kejauhan. Tetapi jika melihat dari dekat, seseorang bisa melihat kegilaan ekstrim bersinar di mata kelinci. Pada saat ini fondasi Doki Xiaoyan telah menembus hingga 30 miliar. Tetapi jelas 30 miliar masih jauh dari batasnya. Dan pertumbuhan eksplosif masih terus berlangsung. Jika kecepatan ini terus berlanjut, dia bahkan bisa melebihi 40 miliar atau bahkan lebih. Ketika sumber Doki ini tercapai, maka kebebasan sumber Doki benar-benar terwujud. Pada saat itu Xiaoyan tidak perlu khawatir lagi tentang sumber Doki ketika mengaktifkan skill bertarung. Dia bahkan dapat mengembangkan skill bertarung yang lebih kuat. Sedangkan untuk skill bertarung tipe formasi, sisi lemahnya adalah seseorang perlu mengkonsumsi energi dalam jumlah besar dan membutuhkan waktu terlalu lama untuk melakukannya. Skill bertarung tipe formasi bisa menutupi lebih banyak musuh dan kekuatannya akan lebih ganas. Sekarang dengan fondasi Doki Xiaoyan semua kelemahan itu bisa dikatakan terselesaikan. Tetapi dengan kematian terakhir dari Raja Iblis Tianhe, menara pembantaian secara bertahap runtuh. Jumlah besar energi iblis dan sumber Doki juga akan menghilang di hutan belantara abadi. Menurut kecepatan di mana menara pembantaian runtuh saat ini, waktu yang tersisa untuk Xiaoyan hampir habis. Dan waktu Xiaoyan dapat berkultivasi di dalamnya juga telah memasuki tahap terakhir. Jika dia ingin menemukan tempat seperti ini lagi, dia khawatir itu tidak akan mudah. Sin kembali ke medan pertempuran. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nova sampai akhir. Sampai jumpa.